Roy Suryo jangan mengelak lagi, Tifa juga jangan lagi alasan bawaan dirawat. Kenapa nggak dari dulu dirawat kalau memang udah penyakit bawaan? Itu kan logika yang akal-akalan gitu loh, nggak logik gitu. Ditahan aja belum berjalan sehari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa kembali di channel YouTube saya, James Willow. Teman-teman, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pada hari ini Senin tanggal 22 Juni 2026, ahli telenovela dan juga ahli spiritualitil sepertinya sudah membaik. Karena katanya beberapa hari yang lalu mereka berdua ini sakit. Maka dari itu mereka dirawat di rumah sakit Polri Kramat Jati, dan hari ini sepertinya sudah biasa-biasa saja, tidak terlihat mereka ini sedang mengalami sakit. Emang dari awal juga nggak sakit ya teman-teman. Tapi karena ditangkap secara paksa, jadi mereka kompak menyatakan sakit. Kalau sebelumnya kita lihat sendiri kan, para tersangka ini diundang di stasiun televisi, mereka ini ketawa ketiwi, ketawa terbahak-bahak, main wayang segala macam, sehat-sehat aja. Begitu juga ahli spiritualitil dengan narasi-narasi yang menyesatkannya, biasa-biasa aja. Tetapi kenapa setelah ditangkap malah kompak menyatakan sakit bawaan katanya. Dan itu dikonfirmasi oleh salah satu kuasa hukumnya yang bernama Gopur Sangaji. Bahkan kata Gopur ini, si Roy Suryo dan Tifa ini juga mengalami sakit, dan saya kurang tahu katanya apa yang dialami, tapi sepertinya Roy Suryo ini penyakitnya itu yang dia derita itu adalah penyakit gula. Kalau si Tifa itu penyakit bawaan katanya, dan juga ada efek kaget karena ditangkap paksa katanya. Saya kalau mendengar pernyataan dari kuasa hukumnya ini pengen ketawa sendiri teman-teman. Kita dengar dulu yuk, sebelum nanti kita melihat para tersangka ini digiring ke Kejari, Jakarta Selatan. Kita dengar dulu pernyataan dari Gopur Sangaji. Pasti teman-teman ketawa nih. Sakit apa Roy Suryo dan Dr. Tifa ini? Sakitnya saya kira memang Mas Roy sudah cukup lama juga ya punya penyakit yang siapapun pasti menghadapi, ada punya penyakit lah, sakit lah. Intinya Sakit bawaan ya? ya ada sakit bawaan sih. Ya, bisa jawab. Mungkin kambuh kemarin, Dr. Tifa juga Kambuh. begitu ya. Saya tidak bisa mungkin menjelaskan secara detail apa jenis penyakitnya, tapi karena itu kan ranahnya Kalau Dr. kedokteran ya. Tifa kan sudah disebut katanya GERD, tapi untuk Roy Suryo Tiba-tiba sakit. Sebenarnya gula ya, sakit gula ya. diabetes ya? Iya, diabetes. Baik. Dan saat ini kondisinya bagaimana? Semalam saya menjenguk Mas Roy sampai malam tengah, sampai pagi ya, sekitar mungkin jam 11 malam sampai jam setengah 2 pagi ya. Mas Roy dalam keadaan yang memang semalam masih dalam keadaan istirahat gitu ya. Dr. Tifa juga dalam keadaan Susah istirahat untuk gitu. menjelaskannya ya. Pada saat kemarin penangkapan itu memang mereka dalam keadaan sebenarnya kaget juga. Itu mungkin karena efek daripada kekagetan gitu ya. Efek daripada kekagetan gitu ya. Efek daripada kekagetan gitu ya. Luar biasa sandiwaranya ya teman-teman. Mulai dari tersangkanya sampai ke kuasa hukumnya kompak bersandiwara. Untung saja rakyat kita tidak percaya ya. Kok tiba-tiba sakit gitu ya? Kenapa?
Padahal sebelum ditangkap mereka ini sehat lahir batin malahan. Aduh, tapi itu katanya efek ya, efek kaget karena ditangkap. Aduh, ya Allah, ya Allah. Udah kebaca banget ya permainan mereka-mereka ini. Dan teman-teman, hari ini si tersangka ini digiring ke Kejari Jakarta Selatan. Nah, di situ kita melihat si dokter Sipitualitil ini sedang memakai baju orange, dan rekannya yang satu ini agak ngeyel nih teman-teman. Dia nggak mau pakai rompi orange, nggak mau. Walaupun itu dipaksa ya oleh pihak kepolisian, makanya ditaruh di sini, di bahu. Dia malu. Padahal dulu congornya itu nantang-nantang ya. Tapi setelah ditetapkan atau ditangkap dan digiring gitu ya, dipublikasikan, malah dia malu teman-teman pakai rompi oranye. Masih gentle si ilmuwan Sipitualitil ini ya, dia mau memakai rompi oranye. Tapi rekannya ini nggak mau, malu. Nih kita lihat nih teman-teman, saat detik-detik mereka ini keluar dari rumah sakit dan akan dibawa ke Kejari. Nih. Ini nggak mau. Nah ini si cantik. Kayaknya lebih beraura ya kalau dia pakai baju orange ya. Auranya tuh lebih keluar gitu. Ya udah dokter, pakai aja selamanya. Nih. Yo. Dukungan untuk Pak Roy. Seluruh Indonesia tolong dukung Pak Roy. Beliau sedang berjuang. Hari ini Si Waudin ngajak masyarakat seluruh masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia untuk mendukung Roy Suryo dan juga Tifa. Ngajak seluruh rakyat Indonesia teman-teman. Aduh. Padahal udah jelas-jelas rakyat ini udah bosan dengan kasus ini. Astagfirullah, Waudin. Nih. Ya, kita akan lihat. Ketika ditanya siap bersidang, dia nggak mau jawab. Nggak mau jawab dia. Berarti intinya dia nggak siap ya kan? Astagfirullah. Itu suara si Mary itu teman-teman, paling gede itu suaranya. Tuh. Modar kalian. Iya, ini udah sampai nih teman-teman, di Kejari udah sampai nih. Kita akan melihat si Tipeng dan juga si Panci ini mengenakan rompi orange. Tapi seperti yang saya katakan tadi, si Panci ini agak malu-malu kucing. Nih kita akan lihat ya. Ayo dong, cepet. Udah gak sabar nih. Mana dia? Mbak. Ya. Detik-detik penampakan Roy Suryo dan juga Tifa memakai baju warna orange. Modar kalian. Nah, ini dia. 1, 2, 3. Iya, digiring. Nah, itu tuh. Kan dipaksa tuh. Si Panci dipaksa tuh.
Yo, Allahu Akbar. Pas sudah kayak gini aja baru teringat Tuhan. Kemarin-kemarin kemana aja kok nggak ingat Tuhan sih? Pas sudah ditangkap, udah pakai baju orange, baru deh teringat Tuhan. Allahu Akbar. Lagu lama kalian itu. Jadi itu ya teman-teman, sudah sama-sama kita saksikan proses para tersangka ini digiring masuk ke Kejari, Jakarta Selatan. Nah, jadi tugas dari penyidik Polda Metro Jaya udah selesai nih. Sekarang sudah ditangani oleh kejaksaan ya. Dan kita akan melihat ke depannya apakah kejaksaan ini benar-benar independen ya seperti yang kita harapkan. Maunya kan begitu ya. Kalau udah masuk ke kejaksaan ya itu udah wewenang kejaksaan. Tetapi teman-teman jangan lupa ya, katanya kata kuasa hukum dari tersangka ini, katanya mereka-mereka ini akan melakukan upaya penangguhan tahanan. Jadi kalau ini dikabulkan, otomatis kliennya ini nggak jadi ditahan. Ya, jadi ada penjamin katanya. Jadi penjaminnya itu ada sekitar 50 toko. Dan kita nggak tahu tuh satu persatu siapa saja tokonya. Tapi yang jelas kemarin si pengacaranya, si Om Tom mengatakan bahwa ada di situ nama Ugroseno, ada Din Samsudin, ada juga Sunarko, terus siapa lagi, pokoknya ada 50 toko katanya teman-teman. Boleh-boleh aja ya, gantiin tuh sekalian si Roy Panci dan juga si Tifa ini ya, karena kan kalian menjadi jaminan, ya udah kalian aja masuk penjara kan gitu. Tapi kalau hanya sekedar jaminan tanda tangan, tapi kalian nggak diapa-apain ya percuma aja ya nggak sih? Boleh aja kalian untuk jadi jaminan, tapi asalkan mau menggantikan Roy Suryo dan juga Tifa untuk masuk penjara. Ayo, mau nggak? Itu logika sederhananya ya. Kalau kalian nggak mau si Roy Suryo dan Tifa ini ditahan, jadi kalian yang gantiin, mau? Saya rasa kalian juga nggak bakal mau ya. Jadi sekali lagi teman-teman, ini sudah dilimpahkan ya ke kejaksaan. Otomatis ini bukan tanggung jawab dari penyidik Polda Metro Jaya lagi, tapi sudah dilimpahkan tanggung jawabnya ke kejaksaan. Nah, kita akan tunggu bagaimana kejaksaan ini, apakah mereka ini independen atau bagaimana. Ya, tentu harapan kita independen ya, sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita, begitu ya. Kita akan kawal terus nih kasus ini ya, jangan sampai pihak ya tersangka ini malah diuntungkan gitu ya, jangan sampai. Tapi kita berpositif thinking aja kepada pihak kejaksaan, semoga kasus ini berjalan dengan harapan banyak masyarakat, dan kalau mereka ini benar-benar bersalah ya sudah sepatutnya mereka ini dihukum, begitu ya. Itu harapan dari rakyat Indonesia. Jadi ini harapan seluruh rakyat Indonesia ya, betul, supaya ada kepastian hukum. Jangan sampai orang yang sudah menghina, memfitnah, apalagi yang dia fitnah ini mantan presiden gitu ya, sehingga dibiarkan begitu aja, tidak ada konsekuensi hukumnya. Nah, ini bahaya buat hukum di negara ini gitu ya. Jadi kita kawal terus agar kasus ini berjalan sebagaimana mestinya. Begitu ya teman-teman. Jadi untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini, dan kita akan update terus perkembangan mengenai para tersangka ini tentunya. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga saat ini. Dan inilah pemirsa proses pelimpahan tersebut. Ada Dr. Tifa yang sudah mengenakan rompi oranye, kemudian di belakangnya adalah Roy Suryo. Keduanya dikawal oleh penyidik untuk masuk ke dalam Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk mengikuti rangkaian pemeriksaan, dan kemudian akan langsung diserahkan kepada kejaksaan. Penyidik Polda Metro Jaya
tidak mengatakan apapun begitu tiba di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tapi sebelumnya pemirsa, tadi kita juga sudah sempat menyimak ya pernyataan dari Direskrimum Polda Metro Jaya dan juga Kabid Humas Polda Metro Jaya terkait dengan pelimpahan tahap 2 hari ini. Secara khusus adalah mengapa penyidik melakukan penangkapan atau upaya paksa sebelum pelimpahan tahap 2 dilakukan di hari ini. Disebutkan bahwa upaya paksa ini sudah sesuai dengan prosedur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di mana para tersangka sebelum diserahkan harus dilakukan pemeriksaan kesehatan. Maka usai dilakukan penangkapan di hari Jumat lalu, Roy Suryo dan juga Dr. Tifa ini dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu di Polda Metro Jaya, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Nah, di rangkaian pemeriksaan kesehatan, pastinya kesehatan dari Roy Suryo dan juga Dr. Tifa ini diperiksa secara menyeluruh. Mengapa ini perlu dilakukan? Tadi disebutkan oleh penyidik untuk memastikan bahwa kondisinya dalam keadaan sehat. Karena nanti dalam proses pasca pelimpahan, maka Roy Suryo dan juga Dr. Tifa ini harus dimasukkan ke dalam sel tahanan. Jadi harus dipastikan dalam keadaan sehat supaya bisa masuk ke dalam sel tahanan tanpa menyebabkan adanya penularan penyakit terhadap tahanan-tahanan lainnya. Allah Akbar! Allah Akbar! Terus semangat katanya! Tidak akan berubah ijazahnya menjadi asli, Mas Roy, tenang. Sekali palsu. Dokter, gimana tanggapannya dokter? Tidak akan berubah ijazahnya menjadi asli. Semangat Pak Roy, Tifa. Mas Roy, tenang Mas Roy. Allahu Akbar. Seluruh Allah berlian pada Mas Roy. Dari depan. Kita lawan kezaliman. Tidak akan berubah ijazahnya menjadi asli. Seluruh Indonesia tolong dukung Pak Roy, beliau sedang berjuang. Hari ini Insya Allah dengan konsistensi Pak Roy dan Dr. Tifa semuanya kita akan lanjutkan perjuangan. Ayo. Siap. Allah Akbar.